Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yunisa Rahmah, ya, sesuai dengan data yang kami terima, Yunisa adalah salah satu ya calon mahasiswa Institut Kesehatan Prima Nusantara di dua prodi ya, satu di S1 Kebidanan, satu lagi di S1 Keperawatan. Kemudian juga Yunisa Rahmah juga memberikan persyaratan untuk KIP kuliah ya, untuk beasiswa KIP kuliah. Benar Yunisa? Iya Pak. Oke, ya. Hari ini Yunisa Rahmah akan diwawancarai ya berkenaan dengan terutama beasiswa KIP kuliahnya ya, mengcross check ya semua dokumen yang sudah Yunisa Rahmah berikan. Dalam hal ini apakah Yunisa Rahmah bersedia untuk diwawancarai? Insya Allah bersedia Pak. Oke, jika demikian silahkan Yunisa Rahmah perkenalkan diri ya, promosikan diri Yunisa Rahmah ya. Pertama tentu mengenai pendidikan yang sudah Yunisa Rahmah dapatkan, kemudian prestasi akademik mungkin barangkali yang bisa Yunisa Rahmah tonjolkan, dan juga prestasi non akademik. Kemudian berkenaan dengan KIP kuliahnya juga mohon Yunisa Rahmah sampaikan yang pertama mengenai bagaimana keadaan kedua orang tua, pekerjaan, kemudian bagaimana kebutuhan ditanggung oleh orang tua, artinya saudara kandung, kalau seandainya ada saudara angkat dan lain sebagainya, tolong disampaikan. Kepada Yunisa Rahmah dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya sudah memberikan kesempatan kepada saya. Perkenalkan saya Yunisa Rahmah, biasa dipanggil Yuni, berasal dari SMP 1 Kecamatan Guguk, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Saya anak pertama dari 3 bersaudara. Pekerjaan orang tua saya yaitu papa sebagai supir truk gitu Pak, dan mama saya sudah meninggal Pak. Berarti sekarang tinggal dengan ayah saja berarti ya? Ya, ada nenek, ada kakek di rumah. Oke, sip. Lanjut. Jadi yang menafkahi cuma papa aja Pak. Panggil papa ya? Iya Pak. Kemudian dari hasil pekerjaan papa itu bisa nggak nanggung seluruh kebutuhan keluarga? Ini saya lihat ada adik 2 orang ya, Yunisa? Iya Pak. Coba ceritakan gimana cara orang tua bisa menanggung kebutuhan keluarga itu. Adik sekarang yang laki-laki ini sedang umur berapa tahun ini? Kelas 6 SD Pak. 6 SD. Itu aman ya, biaya hidup ya sehari-hari ya. Kalau yang paling kecil ini? Yang paling kecil umur 5 tahun Pak. Sudah TK? Belum Pak. Belum. Berarti masih di rumah. Siapa yang menjaganya, Yunisa? Nenek Pak. Nenek. Oke, bagaimana sehari-hari Yunisa di rumah? Coba cerita dulu. Sehari-harinya ya membantu ibu, nenek maksudnya Pak. Iya. Berarti yang menjadi perempuan yang paling besar di rumah tuh Yunisa selain nenek? Iya Pak. Kebutuhan rumah tangga tuh Yunisa yang kerjakan? Iya. Iya Pak. Oke. Nah, berkenaan dengan pendidikan prestasi akademik Yunisa bagaimana ini? Saya sudah lihat mau cross check ini. Ya, pernah mengikuti Olimpiade Biologi Pak. Ya. Kebetulan terus di provinsi Pak. Oh, provinsi di Padang berarti kemarin ya? Tapi ujiannya Pak. Ya betul. Oh iya online ya. Itu nomor berapa Yunisa? Passing grade Pak, nggak ada. Passing grade-nya berapa? Coba biar saya catat ya sebagai rekomendasi. Passing grade berapa? Ingat? Kebetulan waktu itu pas lulus yang di kabupatennya cuma 4 orang kalau nggak salah Pak. Termasuk Yunisa? Iya Pak. Asalnya SMA berapa Yunisa? SMA 1 Kecamatan Guguk Pak. Oke, Kecamatan Guguk. Oke, Nisa, berarti itu kan prestasi akademik ya. Kalau non akademiknya ada Yunisa. Panggilannya siapa ini? Yunisa atau Rahma? Yuni Pak. Yuni. Oke. Prestasi non akademik Yuni ada?
Enggak, Pak. Jadi pernah ikut organisasi PKS gitu, Pak. PKS ini maksudnya partai? Patroli keamanan sekolah, Pak. Oh, patroli keamanan sekolah. Ya, yang menjaga berarti pas upacara ya? Iya, Pak. Oke. Yang lain? Mungkin di di rumah, di kelurahan atau di RT atau di RW atau di nagarinya ada nggak pernah ikut kegiatan apa gitu? Ya, remaja masjid, ya. Ya. Oke. Berarti ada lah ya prestasi akademik. Ini juara berapa Yuni di sekolah, di lokal? Biasanya 3-4, Pak. Juara 3-4 ya, juara 3 dan 4. Nggak pernah juara 1 ini? Waktu di SMP, iya, Pak. SMP ya, di SMA nggak? Nah, ini jadi pertanyaan, ini di SMP juara, di SMA nggak? Kenapa? Ayo, kenapa? Nanti saya takutnya nanti kuliah nanti nggak, prestasinya nggak bagus. Kenapa? Coba bisa dijawab nggak? Gini. Kenapa di SMP juara berapa di SMP Yuni? Juara 1 ya? Iya, Pak. Di SMA hanya juara 3 dan juara 4. Ya. Kenapa? Ya, karena teman-temannya Lebih pintar dari Yuni. Iya, Pak. Gimana nanti kalau seandainya kuliah, ternyata temannya di sini banyak yang pintar, gimana? IP Yuni nggak bisa di atas 3, gimana kira-kira? Padahal konsekuensi dari KIP ini adalah di samping Yuni akan dibantu ya nanti dengan karena karena kemampuan orang tua yang kurang, nanti Yuni akan juga dibantu dengan bebas uang kuliah sampai tamat, kemudian juga ada nanti dapat uang saku per bulan. Sementara Yuni tidak bisa meningkatkan prestasi. Gimana kira-kira menurut Yuni? Ya, perlu usaha gitu, Pak. Membuat jadwal yang jadwal kuliah gitu, Pak. Terus ada di rumah, di belajar gitu, Pak. Ya, berarti kan Yuni nanti kalau seandainya diterima di sini akan ngekos di sini kan, nggak mungkin di rumah sekarang kan. Terus nanti kalau ada misalnya ada gangguan misalnya terpengaruh lingkungan, gimana kira-kira Yuni? Terpengaruh kawan ya, teman ngajak main-main kayak gitu. Gimana menurut Yuni? Enggak, Pak. Berusaha untuk fokus ketika diterima di sana, Pak. Yuni memang orang rumahan atau gimana biasanya? Iya, Pak. Suka main Yuni? Enggak. Oke, nanti memang kecenderungan ya mahasiswa itu tergoda oleh lingkungan ya. Jadi kadang-kadang memang lingkungan itu juga mempengaruhi, terutama gaya belajar kita ya. Kalau terpengaruh nanti bisa kacau ya. Jadi nanti saya harapkan nanti Yuni ya, kalau seandainya ini bisa kita rekomendasikan ya, karena saya lihat ini Yuni termasuk ini ya bagus ya prestasi akademiknya ya. Juara 3 itu ya, apalagi di SMA-nya Yuni ya. Itu adalah suatu prestasi sebenarnya. Tetapi nanti saya takutnya Yuni terpengaruh oleh lingkungan ya, lingkungan di sini yang membawa Yuni mungkin yang tidak usah belajar dulu atau apa nanti ya. Yuni bisa yakinkan saya nanti nggak terpengaruh oleh lingkungan? Insyaallah enggak, Pak. Enggak ya. Oke. Yuni hafalan Al-Qur'annya ada? Sedikit-sedikit ada, Pak. Tapi berapa juz? Enggak ada, Pak. Enggak sampai 1 juz. Enggak. Juz 30 pun enggak. Yuni? Apa, Pak? Juz 30 pun enggak gitu. Enggak hafal. Mungkin separuh lagi, Pak. Oke. Jadi ya bisa nanti ya sebagai rekomendasi Yuni ya, agar enggak terpengaruh lingkungan itu ya, ngafal. Iya. Ngafal ayat-ayat di Al-Qur'an ya, terutama juz-juz yang bisa dihafal gitu ya, Yun. Oke, Yuni, Yuni sekarang berada di rumah ini? Iya, Pak. Oke, bisa Yuni videokan rumahnya biar kita bisa cross check ya. Saya sudah ada di sini. Saya ingin pastikan, tapi kalau dilihat dari dalamnya sama ya. Coba saya ingin pastikan bagian depan, samping kiri, samping kanan, kemudian di belakang. Silakan ya. Pakai videonya, tetapi gunakan kamera belakang ya. Silakan ya.
Yuni sampaikan ini bagian apa gitu ya. Ya, Pak. Tunggu bentar, Pak. Ya, silakan. Ini bagian depannya, Pak. Oke, sama ya. Lanjut, Yun. Ini sampingnya, Oke, Pak. sampingnya. Oke, ya. Lanjut, Yuni. Ini bagian belakang. Tunggu, saya mau cross check. Ini bagian belakang. Iya, sama ya. Oke, sip. Sama berarti. Ini satu lokasi yang di dalam ini, yang di bagian mana Yuni yang sorot ini? Ada satu di dalam. Ini di dalam ruangan ya? Ya, ini cocok sama Iya, ya. Pak. Ya, coba yang di dalam ini biar kita cross check. Bagian ini, Pak. Tunggu, iya, betul. Oke, sama ya. Oke, Yun, sudah apa? Coba kembali lagi ke tempat duduk tadi. Saya lihat orang tua Yuni masih muda ya, Yun ya? Umur 45, Pak. Iya, saya lihat masih muda ini. Sekarang masih nyopir gitu orang tuanya? Iya, Pak. Mobil apa, Yun? Mobil truk, Pak. Truk. Tapi Ngangkut bangunan gitu, Pak. Tapi setiap hari ke rumah, pulang? Pulang kok, Pak. Oh, oke. Saya lihat di sini Yuni punya kartu KIP ya. Ada kartu KIP Yuni? Kartu KIP enggak, Pak. Enggak, ini Kartu hanya KIS. mendaftar KIP untuk kuliah aja berarti ya? Iya, Yun? Apa, Pak? Ini kartu peserta KIP kuliah ini pas mendaftar kemarin aja, ya? Iya, Pak. Surat keterangan tidak mampu ada ya dari wali negari? Ada, Pak. Ada ya. Oke, ini lengkap. Surat keterangan kesehatan juga ada ya. Oke, cukup ya. Ini saya ingin bertanya lagi ke Yuni ini. Kalau seandainya nanti kita rekomendasikan ya, karena saya sudah sampaikan tadi konsekuensi dari KIP kuliah itu adalah Yuni diharapkan nanti mampu mempertahankan prestasi. Prestasi di sini tidak hanya prestasi akademik, tetapi juga ada prestasi non akademik. Mau nggak Yuni nanti berjanji ke saya, kemudian tentunya berjanjinya ke Allah Subhanahu Wa Taala ya, agar nanti Yuni betul-betul ya mau belajar dengan dengan pemaksaan diri yang lebih ya dibandingkan teman-teman yang lainnya. Bisa nggak? Silakan. Allah bisa, Pak. Coba apa yang janji Yuni? Silakan. Saya berjanji seandainya saya terima di Prima Nusantara, saya akan lebih fokus terhadap apa yang sekarang saya lakukan, tidak terfokus kepada yang lain, khususnya pergi-pergi jalan-jalan gitu, Pak. Ya, jadi mau ya mempertahankan prestasi yang baik ya. Jadi saya nanti akan mantau Yuni nanti untuk berprestasi ini ya lebih ya dengan IP di atas rata-rata. Jadi nanti kalau saya nanti rekomendasikan Yuni harus siap ya untuk menerima mungkin barangkali teguran, kemudian paksaan dari saya ya. Sebentar. Karena Yunisa nanti akan masuk ya ke dalam rekomendasi saya sebagai pewawancara untuk rekomendasikan Yunisa bisa diterima. Jadi nanti saya mengharapkan Yunisa mau saya tegur nanti ya. Kalau seandainya lalai ya di dalam belajar, misalnya IP-nya turun ya, atau malas belajar dan segala macamnya ya. Jadi nanti siap-siap ya. Saya akan pantau ya perkembangan akademik Yunisa. Baik secara langsung nanti ataupun secara tidak langsung ya, karena kita di sini juga bisa berkoordinasi ya dengan Kaprodi ya, dengan dosen dan lain sebagainya agar terutama peserta KIP ya yang kuliah menggunakan KIP kuliah ini itu tidak main-main dalam kuliah. Siap ya Yunisa ya? Jadi jangan shock nanti ya ketika kuliah di sini agak berbeda dengan non penerima KIP nanti. Ya Yunisa? Oke, barangkali cukup ya untuk Yunisa karena semua persyaratan saya lihat cukup lengkap ya.
terutama mengenai KIP-nya sendiri. Prestasi Yunisa juga membantu ya untuk bisa saya rekomendasikan. Ya, mudah-mudahan Yunisa bisa saya rekomendasikan, artinya nanti Yunisa siap ya untuk menjadi mahasiswa baik itu S1 kebidanan atau di S1 keperawatan. Kalau Yunisa interestnya kemana? Di kebidanan atau di keperawatan? Lebih apanya ke kebidanan, Pak. Oh, berarti S1 kebidanan ya. Oke. Mungkin saya sampaikan ya, di kebidanan itu nanti Yunisa itu akan lebih dalam effortnya ya. Jadi tolong nanti skillnya itu dibangun agar Yunisa itu bisa jadi bidan yang baik ya, terutama bidan yang ini kalau dia S1 itu nanti gelarnya itu ada BD di depannya ya, karena ada profesi pendidikan bidannya. Kemudian nanti ada escape ya, jadi ada bidan nama Yunisa Rahma insyaallah ya, kemudian nanti ada escape-nya sarjana kebidanan. Ya, mudah-mudahan nanti Yunisa bisa ya mencapai cita-citanya. Yunisa kemarin ada rekomendasi dari siapa untuk masuk? Dari orang tua aja, Pak. Orang tua ya. Oke. Ya, mudah-mudahan ya nanti Yunisa bisa saya rekomendasikan. Mungkin sampai di sana ya wawancara kita. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Yunisa? Enggak, Pak. Enggak ada ya. Oke. Kalau demikian cukup ya wawancara kita hari ini. Saya tutup. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wawancarai? Siap, Pak. Siap ya. Coba posisi kameranya di pas di tengah bisa. Oke, siap ya. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini kesempatan Rafika Mulyani untuk memaparkan ya segala sesuatu yang betul-betul ya dibutuhkan untuk mendaftar beasiswa KIP kuliah ya. Kebetulan Rafika Mulyani di catatan di sini ingin mendaftar di program studi kesehatan masyarakat. Benar, Rafika? Benar, Pak. Benar ya. Oke. Untuk awal wawancara ini silahkan Rafika Mulyani paparkan mulai dari identitas umum ya, nama, kemudian tempat tanggal lahir ya, kemudian juga nanti sisipkan pendidikan terakhir, kemudian prestasi akademik dan prestasi non akademik ya. Jadi kalau seandainya ada prestasi lain selain prestasi akademik silakan dipaparkan. Saya akan catat ya segala sesuatu yang mungkin ya bisa menjadi poin ya, kekuatan untuk Rafika bisa diterima di KIP kuliah. Silakan Rafika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Rafika Mulyani, biasa dipanggil Yani. Saya lahir 13 Maret 2002, tepatnya di Rau, Pasaman Timur. Saya 2 bersaudara, ayah sudah tidak ada. Cuma ada ibu mengurus rumah tangga, terkadang bekerja menolong orang jualan, terkadang memasak kerupuk sama orang. Gajinya per bulan 500.000 atau 300.000. Pendidikan terakhir SMA jurusan IPS, mau masuk ke kesehatan ke Universitas Kesehatan karena peminatannya fisika, jadi berminat untuk masuk ke kesehatan. Ranking terakhir 10. Coba di ranking itu ranking berapa saja? Ranking 10, Pak. 10. Berarti konsisten di 10. Pernah di bawah itu misalnya 8, 9 ada? 9, Pak. 9. Oke. Berarti prestasi tertingginya ranking 9 ya. Ada di bawah itu misalnya ranking 11, 12. Pernah? Pernah, Pak, di 11. Pernah ranking 11 juga. Oke. Bagaimana tadi orang tuanya, ayahnya udah meninggal? Sudah, Pak. Berarti kebutuhan sehari-hari sekarang itu dipenuhi oleh ibu? Iya. Sementara ibu kerja tetapnya nggak ada? Enggak, Pak. Jadi bagaimana itu proses sehari-hari biasanya ibu menangani? Kadang menolong orang jualan, kadang bikin keripik. Kalau nolong jualan itu di mana? Di pasar, Pak, setiap hari Sabtu.
kita coba cross check rumah Rafika ya, rumah orang tua ini ya, rumah orang tua secara pribadi atau kontrakan ini, Rafika? Rumah nenek, Pak. Oh, rumah nenek, bukan rumah orang tua juga berarti ya? Iya, tidak milik orang tua berarti, rumah nenek ya? Rumah nenek, Pak. Coba di videokan ya rumah ini. Ini yang masuk ke dokumen yang dikirim ke Institut Kesehatan Prima Nusantara, Rafika? Iya, Pak. Oke, silakan disampaikan ya bagian-bagian rumah ini. Bagian apa aja, Pak? Depan, samping, kiri, kanan, kemudian belakang. Itu aja, ya. Depan dulu kalau bisa, Rafika ya. Ya, Pak. Coba videonya video belakang biar saya bisa melihat keadaan rumahnya ya, bukan Rafikanya. Coba. Ya, Pak. Baik, Pak. Oke. Ya. Ini tampak depan rumahnya. Oke. Ini sisi kiri. Dan ini sisi kanan rumah. Ya, ya. Ini tampak ruang dalam rumah, Pak. Iya, di belakang aja lagi Vika, di belakang aja coba. Belakang ini gimana? Berarti ini rumahnya ini ya, papan ya, Vika? Iya, Pak. Oke, iya, iya. Cocok ya. Oke. Berkebun nggak di sekitar rumah itu, Rafika? Rafika? Ya, ya, ya. Oke, Rafika, silakan kembali lagi ke tempat tadi. Enggak, Pak. Silakan kembali lagi ke Tidak, tempat tadi ya. Silakan duduk lagi di tempat tadi. Kita lanjutkan ya wawancaranya. Oke, Rafika. Saya lanjutkan. Di dalam dokumen yang Rafika sampaikan ke kami, ada nggak menyertakan kartu KIP kuliah? Ada, Pak. Ada ya. Kemudian juga ada PKH? PKH tidak, Pak. Kenapa nggak ada PKH-nya, Rafika? Nggak pernah dapat, Pak. Nggak pernah daftar tapi nggak lulus. Oh, pernah daftar tapi tidak lulus? Ya, tidak dikeluarkan. Alasannya apa kemarin? Kenapa nggak dikeluarkan kan? Nggak tahu, Pak, katanya nggak lulus gitu aja, Pak. Oke. Kemudian bersaudara berapa orang? Berdua, Pak. Adik atau kakak? Kakak. Abang. Abangnya di mana sekarang? Lagi di Pekanbaru merantau, Pak. Udah bekerja? Bekerja. Kerja apa? Oh, mencetak undangan. Oh, itu ada selalu bantu Vika nggak sama ibu di rumah? Kadang membantu. Alhamdulillah. Oke, sekarang saya mau bertanya tentang prestasi Rafika. Rafika tadi kan hanya ranking 10 ya, 9 paling baik. Kemudian ada juga di bawah itu. Kira-kira nanti karena Rafika mendaftar ya, mencalonkan diri sebagai penerima KIP ya. KIP itu konsekuensinya Rafika itu harus memiliki prestasi yang baik ya di perkuliahan. Artinya nanti prestasi itu biasanya kalau di perkuliahan itu ditentukan dengan nilai indeks prestasi ya, baik itu indeks prestasi semester maupun indeks prestasi kumulatif. Kira-kira Rafika bisa nggak nanti punya IP yang baik itu nanti? Insya Allah bisa, Pak. Kenapa bisa? Karena benar-benar ingin membantu orang tua. Iya. Oke, membantu iya ya. Satu sisi kan memang kita mau membantu orang tua. Yang saya ingin gali sekarang, apa potensi yang Rafika miliki hingga nanti bisa sukses ya dan memiliki IP yang baik? Coba apa kira-kira? Benar-benar
ingin belajar, kalau memang lulus, benar-benar ingin belajar dan bisa mendapatkan nilai yang bagus. Menjadi catatan penting bagi Rafika sehingga saya itu yakin ya nanti di sini tuh Rafika akan belajar dengan tekun, dengan rajin seperti yang Rafika bilang tuh. Apa buktinya nanti? Dengan belajar dengan baik dan mengingat orang tua dan benar-benar ingin membantu, sangat membantu ekonomi. Sekarang orang tua Rafika di mana? Lagi di tempat pabrik kerupuknya, Pak. Pabrik kerupuk apa di sana itu, Rafika? Namanya Kerupuran Peyek, Pak. Bikin peyek. Dia orang Pariaman yang tinggal di sini. Coba nama alamat lengkap Rafika itu apa namanya? Jorong 2 Pasarau. Jorong 2 Pasarau. Kemarin untuk masuk ke sini Rafika dibantu sama seseorang atau bagaimana kemarin? Kemarin dapatnya dari kabarnya ini, dari universitas ini dapatnya dari teman. Dia dapat dari saudara dia, jadi ikut dan daftar sendiri. Daftar sendiri ya? Ya. Bisa nggak Rafika ya? Karena saya jujur ya belum yakin saya itu Rafika akan bisa berprestasi di sini. Ya, sementara KIP ini ya karena notabene-nya adalah beasiswa prestasi dan kurang mampu ya. Kalau kurang mampu saya yakin ini karena saya sudah lihat secara real ya tadi orang tuanya juga ayah tidak ada, kemudian ibunya bekerja tetapi juga pekerjaannya tidak tetap ya. Cocok ya untuk KIP. Prestasi ini saya masih kurang yakin ini. Biasanya gimana sih kalau Rafika itu belajar di SMA, kenapa kok bisa rankingnya hanya ranking 9, 10, bahkan juga sampai 11 itu? Belajar Pak, tapi kadang kurang karena Pak, karena saingannya juga kan belajar, tapi kadang karena telat belajar kan terlalu belajar telat tidur, jadi kadang lupa gitu belajar materi pelajarannya. Bagaimana sekarang untuk merubah itu Rafika? Kalau kuliah nanti, gimana caranya merubah? Coba saya bertanya nih, gimana cara Rafika nanti merubah cara belajar seperti itu yang sering lupa itu? Cara belajarnya Pak? Insya Allah kalau lulus belajarnya dari siang sampai sore, malamnya istirahat gitu. Ya bisa dapat nilai yang bagus. Yakin Rafika bisa seperti itu nanti? Yakin Pak. Ini Kak, kalau kita berandai-andai ini misalnya Rafika bisa menjadi salah satu yang kita calonkan, yang direkomendasikan untuk bisa terima KIP ya. Karena KIP ini alhamdulillah ya, karena bisa membantu keluarga nanti ya. Semua uang kuliah nanti akan dibebaskan ya. Kemudian juga nanti Rafika akan dapat uang saku per bulan yang jumlahnya cukup ya, layak untuk bisa belajar dengan baik. Apa kira-kira janji Rafika kalau seandainya dalam tanda kutip dulu ya, Rafika kita rekomendasikan. Janji maksudnya Pak? Janji untuk bisa belajar dengan baik dan punya IP yang baik itu apa kira-kira? Janji benar-benar naik, insya Allah belajar dengan benar dan selalu menaikkan nilai di universitasnya. Kepada siapa Rafika berjanji? Sama Bapak dan sama orang tua. Janji Rafika saya dengarkan ini ya. Nanti juga kalau seandainya Rafika jelek nilainya, ini saya tanyakan kembali ya. Kemudian Rafika harus juga berjanji sama Allah Subhanahu Wa Taala ya. Rafika Muslim kan? Muslim Pak. Jadi janji utama itu kita janji di dalam diri sendiri kepada Allah ya untuk bisa sukses ya. Sukses itu nanti banyak faktor yang bisa Rafika jadikan pegangan nanti ya, bisa membahagiakan orang tua ya, bisa sukses diri ya di lingkungan nanti ya. Bahkan kalau seandainya Rafika nanti punya nilai yang baik ya, bisa saja nanti Rafika cepat untuk bekerja ya. Apalagi Rafika pilih program studi yang notabene ya, itu adalah program studi yang cepat untuk mendapatkan pekerjaan ya. Siap Rafika untuk berjuang? Insya Allah siap Pak. Ini saya catat ini ya, janji Baik, Rafika ini ya, mudah-mudahan nanti ya Rafika adalah salah satu yang bisa kita rekomendasikan ya.
Amin, Pak. Cuman tadi jujur ya, saya belum bisa menangkap sebenarnya kemauan Rafika itu disuruh masuk ya sama orang untuk masuk ke Promsudi satu wisata masyarakat ini. Memang ingin kuliah Pak, tapi belum terlalu apa. Terus direkomendasiin di Universitas Prima Nusantara. Terus pas melihat jurusannya berminat untuk masuk ke jurusan kesehatan masyarakat. Ya, itu jurusan yang baik gitu ya, dan cepat untuk mendapatkan pekerjaan ya. Tapi dengan catatan, semuanya itu kan dengan catatan. Kitanya bagaimana itu? Mau nggak kita itu merubah diri, merubah mindset pemikiran kita agar kita itu memang sukses ya. Suksesnya dengan apa? Tentu dengan membenahi diri terlebih dahulu. Ya, sebagus apapun prodinya di kesehatan masyarakat itu, kalau seandainya Rafika tidak mampu untuk menerjemahkan semua yang disampaikan dosen, kemudian tidak suka literasi dan numerasi, ya membaca, kemudian menghitung segala sesuatu, tentu tidak akan berhasil. Ya, jadi ya, karena Rafika tadi sudah berjanji ya, mudah-mudahan janjinya ditepati. Ya, kalau seandainya direkomendasikan nanti Rafika menjadi salah seorang calon ya penerima KIP kuliah. Karena KIP kuliah ini adalah uang negara, Rafika. Karena kuliah dibiayai negara, tentu Rafika juga harus mengabdi kepada negara ya. Jadi kalau seandainya nanti lulus ya, tentu aplikasikan ilmu yang didapat ya ke negara juga ya. Mengabdilah ke negara, mungkin dalam hal ini bisa ke dinas kesehatan ya, bisa ke puskesmas dan lain sebagainya. Artinya nanti Rafika bisa mengaplikasikan ya ilmu yang ada pada diri Rafika. Oke, siap ya Rafika ya? Karena nanti memang tugas Rafika itu berat ya. Kalau di kesehatan ini kita tidak hanya mengomandoi benda ya, tetapi kita mengomandoi manusia ya. Ketika kita mengomandoi manusia, tentu banyak faktor-faktor yang harus kita lihat ya, Rafika. Iya, Pak. Ada yang mau Rafika tanyakan sebelum saya tutup wawancara kita ini? Cukup paham, Pak. Oke. Kalau demikian ya, saya akhiri ya wawancara kita dengan Rafika. Mudah-mudahan ya hasil terbaik ya di dalam tes wawancara ini bisa Rafika dapatkan, dan ini memang tugas berat ya bagi Rafika. Iya, Pak. Karena ibunya single parent ya. Ibunya yang membiayai juga. Jadi segala sesuatu bentuk yang Rafika kerjakan, ingat ibu ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya. Oke, sampai di sini barangkali saya tutup, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.